Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, terima kasih. Tadi hari ini kita masih dalam modul keuangan ya Bu ya. Tadi sebelumnya sudah dipaparkan langkah pertama, langkah kedua oleh Mas Roso ya, pendamping. Berikutnya kita akan lanjut ke langkah 4 dan 5 Ibu. Apa sih langkah 4 dan 5? Untuk langkah 4 itu terkait dengan mengendalikan anggaran. Tentunya Ibu semua ini harus cair ya Bu bansosnya ya Bu. Alhamdulillah ya. Nah, kalau sudah terima bansos itu perlu dikendalikan ya Bu ya, pengeluarannya ya Bu ya. Jangan malah karena menerima uang bantuan Ibu semena-mena menggunakan uang tersebut. Baik, menyusun anggaran keluarga itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalau misalnya ibu punya uang, itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dulu ya Bu ya. Mengelola uang sama halnya dengan berbelanja ke pasar tanpa membuat daftar belanja sesuai dengan kebutuhan. Ibu ke pasar bawa uang, tapi tidak bawa daftar belanjanya. Pastinya biasa tekan pasar sing ditutup sing apa ora ya Bu ya. Niatnya beli beras, akhirnya beli baju. Nah, seperti itu ya Bu. Makanya diperlukan yang namanya pengendalian anggaran. Baik, di sini kita akan membuka lembar cerita 1B ya. Dan ini Bu, di sini saya punya 4 lintingan Bu ya. 4 apa 6 ini? 6 lintingan Bu. Nanti ini ada beberapa kelompok ya biar 3 atau 4 ya. Nanti setiap kelompok mengambil lintingan ini, nanti salah satunya mendapatkan nomor berapa untuk membacakan cerita yang ada di depan ya. Silakan. Ini kelompoknya Bu Sulastri ambil, kemudian kelompoknya Bu Yeni ambil, kelompoknya Bu Tumina silakan ambil. Ini satu lagi. Nah, iya. Jadi sisa 2 ya. Coba dibuka Ibu. Coba dibuka lintingannya. Dapat nomor berapa? 6. Ada yang dapat nomor 1? Iya baik. Yang nomor 1 kira-kira kelihatan nggak Bu ini? Kelihatan ya? Coba dibaca Ibu. Nomor 1 Iya. harus membayar listrik. Yang ini pagi harinya Agus menangis minta tambahan uang jajan untuk membeli mobil-mobilan baru seperti yang dimiliki teman-temannya. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Ya, apa yang harus Ibu Lili lakukan? Ya, kira-kira melakukan apa Bu? Yang harus Ibu lakukan? Jika Ibu Lili harus membayar listrik siang ini, pagi harinya Agus minta uang tambahan, ya, uang tambahan jajan. Kira-kira yang harus diprioritaskan apa yang dulu Bu? Jajannya apa listriknya? Listriknya, betul. Jadi jawabannya bagaimana Bu? Biar Ibu Lili harus memuji Agus untuk tidak membeli mobil-mobilan saat ini. Jadi harus tahu ya Bu, anggaran uang itu diprioritaskan untuk yang mana dulu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya anaknya nangis tapi kok kita tekan listriknya habis daripada mati lampu, ya mending anaknya dibujuk dulu lah, ditayulah begitu apa diapain. Ada yang kedua nih, Pak Rusli minta uang pada Ibu Lili untuk membeli rokok. Padahal hari itu Ibu Lili hanya punya uang pas-pasan untuk keperluan memasak. Apakah yang harus dilakukan Ibu Lili? Kalau seandainya ibu di sini menjadi Ibu Lili itu harus gimana? Masak dulu ya. Gak pakai kasut deh Bu. Nyari sendiri. Yang mana gimana? Nyari sendiri. Iya ya, sudah nyari sendiri ya Bu ya. Nanti kasih alamat. Jadi mengendalikan pengeluaran itu harus dilakukan bersama seluruh anggota keluarga ya Bu ya. Harus ada kesepakatan. Jadi kalau misalnya tidak ada kesepakatan, malah itu bisa mengakibatkan yang namanya pembakaran, hutang dan lain-lain. Baik, kita selanjutnya akan melihat film. Baik, kita tadi
sudah melihat ya Bu ya, filmnya walaupun kurang keras ya Bu ya. Jadi di situ itu terkait dengan keluarganya siapa tadi Bu siapa? Ibu Lili, terkait dengan menyusun anggaran ya Bu ya. Jadi apa ya, mengelola keuangannya. Tadi kalau di dalam film itu gimana caranya Bu Lili mengatur keuangannya Bu? Ada yang paham nggak? Iya betul, dengan dimasukkan ke dalam amplop, betul ya. Jadi itu adalah salah satu cara bentuk untuk mengendalikan pengeluaran dengan sistem amplop ya. Jadi penggunaan sistem amplop itu disarankan bagi keluarga yang pemasukannya bersifat tetap dan bulanan. Jadi misalnya ibu punya penghasilan bulanan berapa dan tetap, mungkin karena bapaknya gaji proyek apa-apa ya, itu kan tetap dan bulanan ya. Nanti itu bisa diatur, misalnya dapatnya berapa diamplopkan ya, nanti saya contohkan ya. Kemudian ada juga dengan cara sistem catatan kas harian. Tadi ada ya Bu ya, bentuknya yang apa itu dibikin kayak tabel-tabel ya, itu untuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Kemudian dicek saldonya berkala ya, misalnya ibu itu hari ini dapat uang 50.000 dan digunakan untuk apa. Jadi tiap hari ditulis uang masuk, uang keluar, sisa berapa, itu yang bisa digunakan, atau nanti selebihnya bisa untuk ditabung. Nah, yang efisien itu dengan sistem amplop khususnya ya. Kalau sistem amplop itu kita uang masukkan ke dalam amplop sesuai dengan jenis dan jumlah pengeluarannya. Seperti ini Bu, saya contohkan. Ini saya punya 3 amplop Bu. Ada 3 amplop. Di sini ada amplop beras untuk memenuhi kebutuhan biaya beras, kemudian sekolah ya. Ini ada sekolah sama listrik. Gimana sih yang dimaksud dengan sistem amplop? Ya seperti ini. Misalnya ibu punya uang. Di sini ada uang sekitar 235.000. Nah, sekiranya ibu uang ini diperlukan sebenarnya untuk kebutuhan utama, kebutuhan pokoknya adalah seperti listrik, kemudian beras dan anak sekolah, ibu plot-plotin dulu Bu ya, plot-plotin dulu uangnya. Seandainya ada sisa, ibu bisa membeli kebutuhan yang lain. Misalnya nih, ya, misalnya di sini ada listrik, uangnya 100.000 buat bayar listrik ya, apa 50.000 Bu? Sebulan berapa Bu biasanya listrik? Oh 50.000. Ya uang 50.000 ini masukkan ke amplop sini ya Bu. Masukin ke amplop. Nah berarti uang listrik aman. Aman ya Bu? Aman. Uang listrik aman. Berarti sudah uang listrik aman. Tinggal uang sekolah ya. Anak di sekolah bayarnya berapa Bu? 150, 90.000 ya, tergantung sekolah ya. Ingat diri kalau suka sebenarnya. Iya, 150.000. Ya, misalnya 100.000 lah ya ke sekolah ya, karena anaknya 3 atau 2 gitu ya. Kita masukin, sudah aman sekolah ya Bu ya. Sekolah sudah aman. Terus kemudian beras ya, misalnya ini untuk kebutuhan beras itu 50.000 misal. Sebulan 5 kilo ya, gitu ya. Ini 50.000 masukkan. Ya, ini sudah memenuhi kebutuhan pokok ya. Nah, ini tinggal sisa Bu. Ini ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 5.000, sisa 35.000. Nah, ini bisa digunakan, bisa ditabung atau balik kebutuhannya lainnya jika ada sisa. Jadi utamakan dulu kebutuhannya dulu ya Bu ya, kebutuhan pokoknya. Kalau ini ada sistem amplop. Kalau sistem kas gimana? Masih ini bentuk catatan kas harian. Selain dengan amplop, Ibu bisa juga dengan catatan kas harian. Dan di sini ada tanggal, keterangan, ya Bu
ya, ada pemasukan, pengeluaran, dan sisa. Jadi kita mengetahui ya Bu ya, uang setiap harinya tuh masuk berapa, keluar berapa, sisanya berapa. Jadi bisa dikendalikan ya. Jadi kita bisa tertib dalam penggunaan uang seperti itu. Itu adalah gunanya untuk apa? Membuat suatu pengendalian anggaran. Misalnya seandainya ada kelebihan uang, ya Bu ya, apa yang harus dilakukan dengan jumlah itu Bu? Misalnya Bu Lili, sisa uangnya itu sekitar 7.500. Kira-kira buat apa Bu? 7.500 itu? Siapa yang bisa jawab? Ayo bersama. Ayo yang tepat lagi. Siapa walaupun jumlahnya sedikit, anggaran sisanya, kira-kira uang itu baiknya diapain? Siapa yang jawab tadi? Ayo, siapa yang jawab? Bu? Siapa itu? Bu Yati. Baik, apa yang harus kita lakukan dengan jumlah itu adalah dengan menabung. Karena pentingnya menabung untuk berjaga-jaga agar kebutuhan yang belum dibayarkan. Sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, kita tepuk hebat buat Bu Yati karena sudah tahu uangnya sisanya untuk apa ya? Ada yang mau tepuk hebat? Ayo. Ya. Tepuk hebat. Hebat. Hebat Yati. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini tadi kita selanjutnya dengan langkah kelima. Langkah kelima ini langkah terakhir penutupan Ibu. Pokoknya bentar lagi sudah selesai. Baik, kita akan melihat film 1C. Tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi. Baik, mudah kan Ibu-Ibu? Mudah. Kita ingatkan kembali ya, hal-hal penting apa yang Ibu dapatkan dari pelatihan ini. Ayo, dari langkah 1 sampai 5 hari ini, kira-kira apa saja hal-hal penting yang bisa Ibu dapat dari pelatihan hari ini? Iya, Pemasukan. Terus apa lagi? Ya, jadi tahu ya Bu ya, tahu cara mengendalikan keuangan, kemudian cara mengatur keuangan, kemudian tadi Mas apa yang langkah pertama itu Mas Rasa bilang apa? Apa ya? Baik, iya, baik. Pokoknya tentunya hari ini kita belajar terkait dengan cara mengatur keuangan dalam keluarga ya Bu ya. Nah, setelah ini saya harap Ibu pulang ke rumah praktekkan Ibu biar uangnya bisa terkendalikan dan tahu larinya kemana. Biasanya ibu-ibu itu mengeluh seperti saya ya, mengeluh ketika kok uangnya habis. Perasaan tadi pegang 100.000 pagi, siang-siang seorang. Nah, di sini adakah yang suka berhutang? Ada nggak Bu? Ada. Ada. Nah, mulai sekarang jangan suka berhutang, tapi kendalikan ya, kendalikan keuangannya agar meminimalis hutang, gitu ya, meminimalis hutang. Emang jadinya kosong gimana? Tapi diatur, tadi bisa seperti Mas, dan nanti jadi atur dong. Kan tadi seperti Mas, ya bilang ya jadi. Ya kan gitu ya. Mayoritas tukang jaring kan? Orang jaring atau bantuan bansos ya diatur dong. Sehingga jaring biasanya makna mengenal modul ini pasti punya pemikiran, oh iya ya, nabung, kewajiban dulu menabung akhir bulan. Jadi ketika ada waktunya tidak ada penghasilan, tabungan itu bisa digunakan dalam keadaan yang mendesak. Tadi kan di situ walaupun sisa 1.000, 2.000, 7.500 tabung kayak gitu ya Bu. Baiknya nabungnya gimana sih Bu?
Kaleng ya. Lebih baik kaleng aja. Karena apa, kalau di bank itu ada bunga, ada administrasi ya Bu ya. Ada administrasi. Kamu ini kaleng bakar. Lagi dari yang kota di kamar. Nanti orang kumpul ya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya ibu-ibu semuanya. Sudah semangat sekali ya. Saya ingin tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini, telah menjadi peserta peserta P2K2 ya. Ini ada brosurnya Bu. Ini salah satu untuk mendorong ibu ya, Bu, nanti dibaca di rumah ya. Brosurnya dibaca, bisa besok pertemuan berikutnya nanti akan ditanyakan lagi ya Bu ya, terkait hal yang sudah dipelajari hari ini ya. Jadi ada PR-nya itu. Nanti pertemuan berikutnya Ibu punya PR ya Bu ya, untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran ibu-ibu di rumah ya. Ya, baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.